Lina ngumpulkan harta belawan bande. Lalai sembayang. Lalai gale jema sedekah labuhat liot. Ladi ge sembayang limipis bumbu. Nyelani. Sibuk pernah injek menang kagena betantom kita ke kebun. Lalai pula lina bebande. Ngumpul ke harta bende. Ngojek tahan kita siang malam sengenya batap begase beratus-ratus kilo isan di bukit nang tahan sembayang sedot. Nyangi kebun beribu-ribu sanggup sembayang 5 menit sedot. Alangkah ruginya, alangkah malangnya kita kalau kita mati, tu apa payah jerih payah kita tu tidak sama sekali bernilai ibadah kepada Allah. Tu apa tadi? Hakikat orang dinda sembahyang, lina ngumpulkan harta belawan bande, harta bande terkumpul nianada. Dia ngucap pula itu. Lapaya siang malam betantom begawe dek pula kayu gitu kan. Lapaya mana betantom siang malam dek pula kayu itu kan. Lega beliga nyawa tua, lisa belisa maut sampai. Kerasakan dia tua, Bo. Lah kerasakan tua, aku main lagi kalau bermimpi dia pernah kerasakan tua. Dia muda tu lah. Ada di depan kades bermimpi tu kira-kira lah tua. Masih bermimpi, kadang-kadang masih SD teringat. Ya sudah, Bu. Kadang-kadang awal tu masih kena bermimpi, masih SMA. Itu nak kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ketika diturunkan Isra Mi'raj bercerita katanya ada jemaah tua lah tua benar. Wahai Jibril, tuan punian jemaah tua tu bersolek-solek neman benar. Oi kata malaikat Jibril, Muhammad itulah arung dunia. Awaklah tu dipoles-poles saja. Dalam beberapa bulan ini Pak Ustaz Yusuf dan Umar sangat berduka. Berdua saya ini belum dengan buat kue yang biasa saya baca ini jadi bapak-bapak, ibu-ibu, para. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada yang tekan tu, itu masih ada yang ngayau HP. Nangunjung lah, dekat apa? Penting cuping begawe. Daun salam daun keladi, ngambil edi talang tinggi. Saya doakan ibu-ibu yang hadir di sini semoga banyak rezeki. Mak kepaca naik haji. Suaminya kawin. Jangan jebak tulah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
rabbakumulladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Tuh, apa kabar Bu? Sehat? Bahagia? Amla tersenyum. Ngapa kecil narapinya tuh? Bapak-bapak apa kabar Pak? Bahagia? Ngapa nunduk tuh? Hanya itu tuh. Penuh penderitaan percaya tuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada hari ini kita semuanya puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan sore hari ini kita semuanya masih diberikan kesehatan, kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Ibu-ibu sekalian, bahwasanya nikmat itu tidak semua yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu untuk mendapatkan Ar-Rahman Ar-Rahim, kedua sifat ini, ya, mendapatkan kasih dan mendapatkan sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebanyakan manusia di atas muka bumi ini hanya mendapatkan sifat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala Ar-Rahman, hanya diberikan kasih baik, diinjau. Kalau diinjau tanpa diberikan sifat Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, maka dia termasuk orang yang sangat merugi di atas muka bumi ini. Ngapa? Semakin diberikan, itulah yang disebut dengan istijrab. Semakin diberikan kenikmatan, semakin diberikan semuanya, semakin lupalah ia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi kita saat ini elok nian, berkah nian, Masya Allah Bu, kita diberikan dua nikmat langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berikan nikmat sehat, Allah berikan nikmat sempat hingga kita dapat hadir melaksanakan pengajian rutin. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan dengan hadirnya kita di sini, semoga Allah turunkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu, demi Allah Pak, kita ni kalau nak menceritakan tentang ibadah kita itu kata jauh kita dari surga itu. Maka ketika Rasulullah SAW ditanyakan kepada sahabat, ya Rasulullah, apakah ibadah yang kita laksanakan ini akan dapat menghantarkan kita masuk ke dalam surga? Sahabat bertanya, tapi kata Rasulullah, demi Allah ibadah yang kita laksanakan, empuk kita lah tuang tuit siang malam, kita bersedekah paling baik, ya, kita berbuat baik ngaji, itu tidak akan pernah seimbang dari nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata Rasulullah SAW, yang dapat menghantarkan nikmat tersebut menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak lain adalah kita ingin mendapatkan rahmat Allah. Itu apa rahmat? Yaitu kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada hamba-hambanya, yang menyebabkan semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka doa ini yang paling sering dipanjatkan oleh Rasulullah SAW, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ini adalah kata Ummu Salamah doa yang paling sering dipanjatkan oleh Rasulullah SAW. Selain itu dirangkai dalam doa selamat, Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Jadi Bu, Nabi saja gemul dia menghadapi sakaratil maut. Gemul. Ngapa? Karena dalam sejarah seringan-ringannya lo kulit kambing dikuliti ditagih ke pucuk. Pede deh. Nah, pede. Lagi kita tekuyak dikit lagi
Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah turunkan rahmat kepada kita dengan harapan kita semuanya tanpa terkecuali masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasul adalah laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sebagai suri tauladan kita, dialah satu-satunya yang patut kita contoh, yang wajib kita contoh. Jangan mencontoh yang lain terkecuali kita mencontoh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka buat ku ceritakan, jangan yang contoh selain daripada Rasul. Nak contoh artis. Awak lah tu nak contoh didem umur 50 dia kata ngalah ka umur 20. Baca didem. Boleh selalu manikina dia kata boleh selalu manikina dia kata tahu. Maka dengan syafaat Rasulullah kita baca didatang rahmat, baca menyelesaikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka kalau kita lah ngaji, tenanglah jiwa kita, tentramlah jiwa kita, sehingga Allah turunkan rahmat dalam rumah kita, maka bahagialah kita. Itulah yang disebut dengan sakinah, mawaddah, warahmah. Minimal nyanyinya Tuhan kuatkan. Ada masalah imanku ini, luka hatiku teramat dalam. Jalan itu. Jangan ngambung-ngambung di panggung. Dan musim sedekah ini Pak Kades. Menggulai amla ngaji. Astagfirullah Rabbal baraya, astagfirullah minal khotoya. Tetek teng. Jangan ngambung-ngambung ngamdek bukula ya. Nah, maka kita memohon syafaat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi. Apalagi di zaman mbak ini Bu, zaman sangat canggih. Anak-anak kita mbak ini lagi tahu ngalaga terkecuali dengan pengarahan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dulu aman, ndong kita nih biar zaman aku. Satu badan kita di kamar aman, dia gawe lain. Pokok entah belajar minimal tidur. Kalau mbak ini lagi tahu lagi ngalaga. Bernama ngecak ke HP, dunia kecakannya. Jalan deh. Bejagoan kata kita kan, hanya dunia kecakannya. Nah, tinggal otak kita tulah, pikiran kita tulah Pak Kades, lo mana kita nyetingnya, maka kita setting, maka jemaah tua mbak ini lagi dituntut untuk menjadi orang tua yang pintar. Maka kehidupan dunia ini, maka sesuailah dalam doa Rabbana atina fid dunya, itu doa keseimbangan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga agar kita bahagia, agar kita selamat di dunia wal akhirat. Karena umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak gingi jika akhirat saja, tidak pula gingi jika dunia saja. I'mal lid dunya ka'annaka. Jadi bekerjalah untuk duniamu seolah-olah engkau akan hidup selama-lamanya. Nah, itu kan kata Rasulullah. Kalau dang begawe itu jangan ingat ke mati. Dang begawe ingat ke mati yuk. Lesu. Dang begawe babas kecingang tu ngingat kamat ada pula nak gawe ga da pula nan Jawa tiga lambat lawan kamate lesu. Kalau kita melaksanakan ibadah hablum minan nas, termasuk kita melaksanakan ibadah, kita melaksanakan pekerjaan, ingatkah bahwa kita itu akan hidup 1000 tahun. Akan tetapi sebaliknya ketika kita beribadah kepada Allah, melaksanakan ibadah sholat, ingatkah seolah-olah kita akan mati besok pagi. Jadi amudang sembayang jangan ingat kata lain, ingatkah amudang sembayang bahwa kita mati. Jalan tidak? Maka oleh sebab itu sangat butuh sekali kita kehidupan dunia ini. Jadi dalam dunia ini kita tidak butuh akhirat. Jangankan kebutuhan akhirat, kebutuhan yang lainnya termasuk kebutuhan dunia ini kita butuh duit apa doa? Kita butuh jangan hidup lah mati saja kita butuh duit.
Kita butuh duit dan doa. Jadi kita butuh. Maka kita tujuan ngaji ini, maka hidup kita ini seimbang. Maka hidup kita ini pacak nikmati kehidupan. Karena banyak je main lagi dek tahu lagi nikmati kehidupan. Ya, dek tahu lagi nikmati kehidupan. Mengapa? Karena tidak belajar sama sekali. Sebab orang yang telah mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu diwajibkan untuk menuntut ilmunya. Ngapa kata Nabi utlubul ilmi walau bisin? Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Artinya apa? Wajib kita nuntut ilmu itu, maka kita pacak nikmati sebenar-benarnya dalam kehidupan kita, mengarah kehidupan dunia menuju kehidupan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, aku kuperhatikan lah berapa kali ngisi pengajian di sini. Alhamdulillah ibu-ibu ini rami saja. Rami saja. Hanya kuperhatikan memang waktu ini kurangan saja. Aku kinai video-video di YouTube itu banyak. Aku tuh sebenarnya didengudem yo. Didengudem ceramah tuh kuperhatikan. Apa? Karena kurang waktu. Jadi kalau mungkin di sisi akhir misalnya kekurangan waktu, kalau aku tambahkan. Nah, waktu pengajian di situ itu nih kurangnya, kalau aku tambahkan. Jadi pada hari ini ibu-ibu sekalian rahimakumullah, aku akan ngajak ibu-ibu bertausiah tentang 7 kalimat penyelamat. 7 kalimat penyelamat. Bahwasanya agama Islam yang kita anut ini adalah agama satu-satunya agama yang sangat sempurna di atas muka bumi ini. Satu-satunya agama Islam yang tinggi di atas muka bumi ini. Al-Islam ya'lu wa la yu'la alai. Tidak ada yang melebihi daripada agama yang lainnya. Walaupun agama Islam ini, agama kita ini terakhir termasuk nabinya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita pun akan tetapi agama Islam dan kitab kita ini adalah kitab yang sangat sempurna diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mengakui kitab-kitab sebelum diturunkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada berapa kitab kita? Ada 4 kitab termasuk ada Taurat, ada Zabur, ada Injil, ada Al-Quranul Karim. Maka ketika firman Allah Subhanahu wa taala itu, kitab-kitab yang diturunkan kepada para nabi dan rasul sebelumnya itu, maka dirangkum dalam sebuah kitab suci Al-Quran menjadi sebuah referensi, menjadi sebuah rujukan bagi umat Islam untuk menjadi pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka Al-Quran itu jangan kita batak ke belakang. Kalau kata Al-Quran haram, kita ngikut haram. Kata-kata Al-Quran itu halal, berarti kita ngikut. Jangan Al-Quran itu ditepekkan di belakang. Ini banyak Al-Quran itu ditepekkan di belakang. Kata Al-Quran haram, kata kita dibuka-buka dikit, remang-remang dek kang apa. Sampai banyak dia bertanya ngagi aku, Ustaz, mana kami main lagi katanya ada musim senampang angin. Nembak bagong kami katanya. Kami jual kau itu Ustaz, mana hukumnya katanya. Itu namanya ngada-ngada. Sebab fitrah manusia itu Bapak Ibu hadirin sekalian, antara haram dan halal, makruh dan lain sebagainya, walaupun dia belum belajar, sebenarnya dalam diri dia itu sudah mengerti. Lah paham benar bahwa itu tadi haram. Ya. Sebenarnya lumpulo nak dijawab itu memang lakruan, lak kita kekaskan. Seragi ngai tadi kira-kira asal. Kalau jual kapot itu berasal, jual kapot berarti duit itu masih duit kapot. Duit kapot. Nampak itu. Ya. Jadi kalau jemu kuliah itu, kalau dalam dunia pesantren itu namanya ilmu mantek. Nak dikeruan kaku deh asal ini tadi, asal isan di mana? Nah kalau asal katanya memang isan di situ, dia tahu lagi ngubah. Kalau dia asal duit kapot, nak dibuat duit isan dia punya duit sapi, dia tahu ngubah itu. Nah itu, maka kita perlu belajar. Maka belajar itu adalah seperti inilah kita mempelajari Al-Quranul Karim. Jadi maka Al-Quran itu yang terdiri dari
6.666 ayat, 114 jangan ada Quran kele. Berapa isi Al-Quran kitab suci kamu tuh? Aku buka di Google aku dah. Aku buka di YouTube aku dah. Nah, jangan. Jadi 6.660 114 surat. Nah, jadi dimaksud dalam sana sepertiga daripada Al-Quran tersebut mengakui, membenarkan ajaran-ajaran dan sejarah-sejarah dari para nabi dan rasul terdahulu. Maka ada surat Nuh, surat Ibrahim, ada lagi surat apa lagi? Yusuf, surat apa lagi? Banyak para nabi dan rasul, termasuk orang-orang yang soleh dari keluarga Imran adalah yang namanya Maryam, anak Nabi Isa anunya anak, ya, yang tanpa ayah. Nah, maka oleh sebab itu pada hari ini kalau kita memang mempelajari Al-Quran itu, di dalam Al-Quran tersebut dirangkum ada namanya kalimat 7 penyelamat kalau kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kalimat-kalimat yang pendek ini mewakili dari seluruh isi kitab suci Al-Quran. Kalau kita amalkan, maka ini akan menjadi penyelamat dalam kehidupan kita di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal. Nah, ataupun ya Ustaz, 7 kalimat penyelamat itu, kalimat yang pertama yang disebutkan itu adalah kalimat al-basmalah. Itu apa? Al-bas atau yang kita sebut dengan Bismillahirrahmanirrahim. Itu apa artinya itu? Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, kalimat ini kapan kita menggunakannya? Ketika kita mengawali segala sesuatu, baik itu yang berbentuk ibadah hablum minallah maupun hablum minannas, maka kita ucapkanlah kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Nak keluar rumah ucapkan Bismillah. Kalau dek keruan doa, misalnya Bismillahirrahmanirrahim jadilah. Ama paca doa dirimbai Bismillahi tawakkaltu Allah la haula wala il azim. Nak makan kita ucapkan agar segala sendi dalam kehidupan tersebut sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa tidaklah kami ciptakan jin dan manusia terkecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu. Maka dia ada nilai ibadah kepada Allah, maka awalilah segala sesuatu itu dengan mengucapkan Bismillah. Makan amadek perkumpul keruan doa. Itu apa doa makan? Allahumma barik lana fima wa qina azab. Nah, kalimat yang tertinggi itu sesungguhnya adalah minimal kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Maka ada nilai ibadah. Kalau kita tidak mengucapkan itu nyala nambah. Nambah lagi. Kau boleh tak? Dia tahu berangkat. Dia tahu lagi berangkat. Bu, sesuatu yang halal itu bisa menjadi haram. Baca tidak? Baca tidak halal itu jadi haram. Baca kan? Kalau lah kenyang, lakulian. Keruan lakulian. Mentang-mentang makan gulai kata lemak, mana balik isan di kebun lalapau pula di kotak kadek bismillah lagi sengaja itu. Sehingga timbrongnya pula nge setan tadi. Satu makan nambah. Lolok di rumah jim sedekah, ngambil gulai banyak, nasi dikit, masih bersisa gulai. Ngambil lagi nasi banyak, masih bersisa nasi. Ngambil lagi gulai terus itu tadi kan. Itu teknik jim sedekah itu. Lebih kah nasinya? Ini lebih nasi ini ngambil gulai. Kalau banyakkah gulai ngambil nasi lagi. Jadi itu apa tadi? Maka ada nilai ibadah kepada Allah. Ucapkanlah Bismillahirrahmanirrahim. Masuk WC ibadah bukan itu?
Siapa yang ngomongkannya ibadah? Siapa ngomongkannya masuk WC itu ibadah? Hah? Sesuai ini kata jema banyak jema di WC itu lama. Ngapa kamu lamun di WC? Kata Ustaz itu ibadah. Baca jadi ibadah kalau kita berdoa minimal ngucap kata a'udzubillahi minasyaiton. Aku mohon perlindungan dari Allah. Minimal itu tuh. Makanya induk dari segala ucapan tersebut kata Sayyidina Ali, ucapkanlah bismillahirrahmanirrahim. Ini banyak awak agama Islam ngaku beriman kepada Allah segala sesuatu dia pernah mengucapkan bismillah. Dia pernah mengucapkan bismillah. Aku kamu bantah bismillah kenapa? Bebantah dalam rumah tangga tu, apa tidak kamu? Karena itu rapat makanya berasan kudai buat jadwal. Aku kebuat jadwal Pak Kades bebantah tu. Ladu bulan tidak bebantah. Jika tanggal sekian kita bebantah aja kok. Isan di jam 8 sampai jam 10. Jangan lebih ke aja kok. Hanya dia nyampai 2 jam bebantah deh. Setengah jam lah dia tahan lagi. Nah, apa tadi ucapkanlah bismillahirrahmanirrahim kalau kita mengawali segala sesuatu. Nah, hadirin sekalian rahimakumullah. Bahkan di dalam kitab dijelaskan oleh Ibnu Katsir, kalimat bismillahirrahmanirrahim ini ada sebuah kata yang sangat tersirat, artinya ia tersimpan. Itu apa artinya? Ini mengartikan bahwasanya kita ini berasal dari kita ini berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita ini berasal dari Allah Subhanahu wa taala, artinya kita ini adalah makhluk, adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena kita ini makhluk Allah Subhanahu wa taala, maka kita ini ada hukum keterbatasan, ada hukum keterikatan. Artinya apa? Setiap namanya ada awal, pasti ada akhir. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala itu la wal awal wal akhir, tidak berawal dan tidak berakhir. Maka para filsuf mengatakan bahwasanya Allah itu adalah zat yang maha ada. Ada setelah yang ada ini ada setelah yang ini ada, dan ada setelah yang ada ini tiada. Artinya kita manusia ini kalau nak merupai tentang zat Allah Subhanahu wa taala, jangan yang kita dipikir-pikir kah, jangan yang di jalan-jalan kah sesuntuk-suntuk. Karena itu tidak boleh. Kalau merupai Allah boleh, kalau merupai zat Allah tidak boleh. Itu apa contoh Ustaz? Misalnya kamu merupai neon. Neon ni ngapunian? Air ini manis. Di gula ada. Dinjok gula ada. Datang kamu nak penelitian Pak Kades. Nanamlah sebelah bacang. Sebelah ini bacang masam. Sebelah ini nanam neon. Kata kamu awak separaan ini kan. Masih kena asalnya lain saja ini. Walaupun dia disangkup kabuk masih beda asalnya. Itu artinya kita mempelajari tentang zat Allah itu boleh, akan tetapi memikirkan tentang zat Allah tersebut tidak boleh terlalu berlarut. Nah, maka hukum keterikatan ini bahwasanya kita ini ada hukum awal dan ada hukum akhir. Maka hukum akhir kita tidak lain adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama tadi apa? Al-basmalah. Kemudian yang kedua, hamdalah. Hamdalah. Itu apa hamdalah? Alhamdulillahirabbil. Nah, setiap mengakhiri segala sesuatu kegiatan kita yang bernilai segala sesuatunya itu, baik itu ibadah kepada Allah maupun ibadah sesama manusia, maka ucapkanlah alhamdulillahirabbil. Ode makan ucapkan alhamdulillahirabbil. Tidak berdoa melurus ke badan. Makanlah kenyang ke melurus.
Yalah tadi lah kuliah, sengaja lah berkipas, cuka kipas ikut dai busong ko ne. Lah nemaniga makan derian kuliah. Lah bucur pula neman makan tempuyak. Jadi ucapkan alhamdulillah. Udem begawe balik kita alhamdulillah. Berangkat kemana-mana sampai ke rumah ucapkan alhamdulillah. Maka dia tadi sepasang. Kalau kita ngantakkannya bismillah, kalau kita laudem alhamdulillah, maka segala sesuatu itu ketika kita bismillahirrahmanirrahim mengucapkan bahwa itu adalah ya Allah Subhanahu wa taala ngikuti kita dalam segala bentuk kehidupan kita, maka akhir daripada itu maka Allah turunkan keberkahan tadi tidak lain mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ini juga tersirat kata Ibnu Katsir, alhamdulillahirabbil alamin ini tidak hanya itu artinya menandakan semuanya bahwa kita ini akan berakhir, akhir kita tidak lain adalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka batas manusia itu Bapak Ibu hadirin sekalian, ketika dia kecil tumbuhlah menjadi dewa. Kata cepat tuh waktu kita tuh kan. Kecil, remaja, dewasa, udah itu berkeluarga, beranak, bercucung, pelayuna kemana itu? Mate, nanti dia lain itu deh, mate. Nah, rata-rata umur umat Nabi Muhammad SAW ini antara 60 sampai 80 tahun paling tinggi. Maka kalau dia umur lah 60, bertanyalah sampai di dia aku nih 10 tahun lagi. Kalau umur lah 60 sampai di dia 5 tahun lagi. Kalau umur lah 70 sampai di dia aku nih 10 tahun lagi nginjak ke 80. Maka itu artinya muhasabah Pak Kades. Kalau kita rajin bermuhasabah, mengintrospeksi diri kita masing-masing, maka kita ini akan selamatlah. Hari-hari kita ini tidak lain berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah akhir hayat kita dalam keadaan husnul khotimah. Jangan lalai. Rapatul aku sebutkan jangan lalai. Jangan lalai dengan kehidupan gemerlap dunia ini, karena banyak bukti jemekayu di atas muka bumi ini. Soeharto 33 tahun, 32 tahun dek ruang lagi yuk di mana pada bandingnya itu. Tu apa di Batak? Tu apa di Batak, Bu? Kain kah? Maka ada